Qin Yichan melihat ke belakang, tetapi pengemis tua itu yang berbicara dengannya sebelumnya. Orang tua, izinkan saya bertanya, apakah malam ini berbahaya? Pengemis tua itu menyeret Qin Yichan sampai ke kedalaman gang tanpa mengucapkan sepatah kata pun di sepanjang jalan. Sampai dia kembali ke halaman yang bobrok, pengemis tua itu menghela nafas lega dan melepaskan lengan Qin Yichan. Meskipun halaman kecil ini bobrok, itu cukup untuk menahan angin dan hujan. Qin Yichan memandang pengemis tua yang berbicara pada dirinya sendiri dan melihat sekeliling. Halamannya sangat bobrok, bahkan sumur tua itu bobrok dan sepertinya sudah lama rusak. Setelah pengemis tua itu menarik napas, dia berkata kepada Qin Yichan. Ketika jiwa-jiwa itu hidup di malam hari, nafas yang hidup memiliki pengaruh pada mereka, dan nafas kematian mereka juga akan mempengaruhi yang hidup. Jadi kamu harus tinggal di sini pada malam hari, jangan berjalan-jalan dan mengganggu jiwa-jiwa itu. Qin Yichan pertama-tama berterima kasih kepada pengemis tua itu atas nasihatnya, dan kemudian bertanya. Aku melihat dari kejauhan di halaman. Seharusnya tidak masalah, kan? Pengemis tua itu sudah membawa tubuhnya ke sudut dinding halaman, meletakkan tubuhnya di atas tumpukan jerami kering, meregangkan tubuhnya dengan nyaman, dan butuh waktu lama untuk menahan sepatah kata pun. Bisa. Meskipun pengemis tua itu sepertinya tidak terlalu memperhatikannya, Qin Yichan sama sekali tidak puas. Saya masih tahu terlalu sedikit tentang kota terapung ini, sangat sedikit sehingga saya tidak dapat membuat petunjuk apapun. Meskipun pengemis tua itu sedikit malas, Qin Yichan cukup berterima kasih padanya di dalam hatinya. Berdiri di tepi dinding halaman, Qin Yichan mendengar suara langkah kaki yang rapi, menoleh untuk melihat, dan melihat banyak hal muncul dalam kecemerlangan. Qin Yichan melihat dengan seksama, dan di jalan yang awalnya kosong, sosok ilusi yang tak terhitung jumlahnya diam-diam muncul. Dari baju besi di tubuh mereka, Qin Yichan bisa melihat identitas utusan ilahi mereka secara sekilas. Apa artinya? Mata Qin Yichan menjadi sedikit bermartabat. Jiwa malaikat jatuh berkumpul di sini. Ini adalah informasi berguna pertama yang ditangkap Qin Yichan sejak dia memasuki kota terapung. Setelah jiwa-jiwa berkumpul, setelah kapten melambaikan tangan, mereka bubar, beberapa memasuki restoran, dan beberapa menunggu di tangga. Performa mereka saat ini tidak jauh berbeda dari manusia biasa. Mendengarkan dengan seksama, Qin Yichan mendengar percakapan mereka, dan itu tidak lebih dari masalah sepele. Setelah menerima informasi seperti itu, Qin Yichan merasakan sedikit keraguan di hatinya. Apa maksud persidangan ini? Melangkah ke kota terapung dan memulai persidangan Gunung Fengming sampai sekarang, Qin Yichan telah menghabiskan hampir sepanjang hari untuk mencari informasi berharga. Satu-satunya hal yang lumayan adalah orang-orang yang hadir, yang dulunya adalah dewa. Buat. Selain itu, tidak ada informasi berharga, dan isi persidangan Gunung Fengming tidak diketahui. Jika Anda meletakkannya pada orang lain, Anda akan kesal sekarang, dan sangat tidak nyaman untuk menemukan petunjuknya. Tapi Qin Yichan tidak bingung, karena Qin Yichan telah sepenuhnya siap sebelum memulai persidangan Gunung Fengming. Karena bahkan hal-hal yang dikirim Kaisar Salju mengurangi cobaan yang tidak perlu dari Gunung Fengming. Cukup menunjukkan bahwa uji coba ini tidak sesederhana uji coba biasa, dan mungkin ada banyak metode evaluasi. Saat ini, saya hanya tidak dapat menemukan petunjuk dan arah untuk saat ini. Jika diubah ke orang lain, tidak mungkin untuk memiliki petunjuk tanpa mendapatkan petunjuk. Sekarang Qin Yichan, seperti semua orang yang berpartisipasi dalam percobaan Gunung Fengming di masa lalu, berada dalam tahap yang membingungkan, jadi tidak perlu terlalu tidak sabar. Tidak lama kemudian, tepat ketika Qin Yichan hendak menyerah, sebuah bayangan tiba-tiba tergeletak di tembok kota, dan mata setengah kosong itu menatap Qin Yichan. Orang yang muncul tiba-tiba tidak menakuti Qin Yichan, dia melihat orang di depannya, berpikir sejenak, dan tiba-tiba sudut mulutnya sedikit terangkat. Kita pernah bertemu. Melihat Qin Yichan mengenalinya, bayangan virtual itu menyeringai dan melambai ke Qin Yichan, dan keduanya berbisik di dinding halaman. Terima kasih atas masalah Wosu Xingyu. Saya mendapat surat dari kapten dan datang ke sini untuk mengirimkannya kepada Anda. Sekarang kamu tidak perlu khawatir, ini adalah bagian pertama dari percobaan. Itu akan berlangsung selama sekitar 3 hari, jangan terlalu memikirkannya, anggap saja sebagai kusin. Jumlah informasi dalam kata-kata ini terlalu besar, membuat Qin Yichan agak tidak dapat diterima. Setelah jatuhnya utusan ilahi Mahkamah Agung, tidak hanya dia dapat tinggal di sini, tetapi dia juga dapat menyampaikan informasi dan berita kepada yang hidup. Level yang menantang langit ini hampir mengejar metode kuil Lord Cahaya. Melihat bahwa ini masih pagi, Qin Yichan bertanya, "Kalian semua datang ke sini?" "Tidak, ada kemungkinan 1 dari 10 untuk bisa sampai di sini, tapi terkadang hidup itu menyiksa." "Hei, apakah kamu memiliki saudara kandung sebelumnya di sini?" "Ya, kita semua berhubungan." Tepat ketika Qin Yichan ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi,
Hantu dengan wajah dingin berjalan ke dinding dan menamparkan hantu itu dengan tamparan. Kembalilah. Kamu tidak ada hubungannya di sini. Qin Yichan melihat hantu baru yang ingin dicintai, memikirkannya, dan kemudian bertanya. Aku tidak tahu siapa namamu. Pria itu melihat posisi Qin Yichan dengan sedikit kedinginan di matanya. Tenang saja, kamu tidak boleh bertanya, jangan bertanya. Setelah mengatakan itu, pria itu berbalik dan pergi. Mulut Qin Yichan sedikit berkedut. Mengapa orang ini tampak lebih marah daripada dirinya sendiri? Hanya beberapa kata. Apakah perlu menjadi begitu marah? Dia juga mengucapkan kata-kata kasar. Qin Yichan mundur beberapa langkah tanpa daya. Selama hantu-hantu ini mau berkomunikasi dengannya, akan ada peluang di masa depan. Tidak terburu-buru. Tepat ketika Qin Yichan mundur selangkah, dia berlari ke pengemis tua. Qin Yichan dengan cepat berbalik dan membantu pengemis tua yang dirobohkan olehnya. Kamu tidak apa-apa. Pengemis tua itu melambaikan tangannya lagi dan lagi, berdiri, menepuk pantatnya dengan abu, dan kembali ke tumpukan jerami. Tidur. Setelah dua kata sederhana dan kasar ini, suara dengkuran muncul di wajahku. Melihat ini, Qin Yichan mengambil napas dalam-dalam dan berdiri di samping dinding halaman, merasakan perubahan di tubuhnya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa pengemis tua itu ada di belakangnya. Pasti ada yang tidak beres. Sangat mudah untuk memverifikasi. Qin Yichan memejamkan matanya, tetapi kesadarannya sepertinya tersegel, tidak bisa bergerak. Dengan penemuan ini, lebih banyak umpan balik pada tubuh akhirnya diperhatikan oleh Qin Yichan. Dia sebenarnya lapar, tidak hanya lapar, tetapi juga sangat mengantuk. Memikirkannya dengan hati-hati, sejak memasuki kota terapung ini, dia belum menggunakan kesadarannya untuk memata-matai sekeliling. Dan, ketika berbicara dengan penjaga toko kedua di malam hari, dia masih sedikit bermasalah. Mengambil napas dalam-dalam, Qin Yichan tertidur lelap dengan pemikiran terakhir. Apakah ini memintaku untuk mengalami kehidupan manusia?